Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng kita berdua, Neneng dan Erma. Aku dari rumah saja dan dia dari kantor yang sudah mau mulai sore gelap-gelap. Ya. Tapi kok gue kayak pakai lipstick. Oke deh. Alhamdulillah hari ini kita mau bahas apa? Sebenarnya bahas apa sih? Kayak jelas kita tuh juga nggak jelas mau bahas apa. Tapi ini ada beberapa hal yang suka kadang-kadang kita temui ya di keseharian kita sehari-hari ya. Misalnya ada nggak sih yang percaya misalnya ya kalau ada kupu-kupu datang ke rumah pasti akan kedatangan tamu Kupu-kupu, gitu. iya benar-benar ada. Dulu pas aku kecil juga gitu kan. Kalau ada kupu-kupu, wah bentar lagi ada tamu nih gitu. Jadi suka, oh iya gitu. Terus kalau aku nyapunya nggak bersih, Bener ya nggak? suaminya Hmm. nanti berewokan apa gitu. Ya kan? Ya Kamu kan? kamu nyapu bersih nggak? Enggak. Tapi Terus suamimu berewokan nggak? ya tumbuh sebenarnya, tumbuh berewokannya. Iya. Cuman nggak dibiarkan ya, cuman Coba nggak nggak dibiarkan. dipiara. Nah, terus maksudnya terus apa kalau kita berdiri ya di tengah-tengah pintu ya, Ya. di tengah-tengah pintu Hmm. tuh jangan nanti jauh kok dari jodoh kan gitu. Terus apa lagi? Aku sih cuma tiga itu sih kayaknya yang pernah denger gitu. Ya, Walaupun kupu-kupu bukan jadi ya kan. acuan, itu kan kayak Ya. ucapan aja. Maksudnya karena aku lebih banyak dididiknya sama ayah ya, yang rasional ya, dan dari Sumatera Jadi juga nggak yang kurang ya, yang gitu kurang ya, iya, maksudnya ya yang memang begitu ya tuh nggak kurang. mengenal juga ya, nggak kenal tradisi-tradisi Jawa yang aneh-aneh gitu kan. Jadi ya memang aku cuma kenalnya tiga itu aja, tiga hal yang kupu-kupu, duduk di tengah jalan, sama apa lagi tadi tuh? Susah jodoh kan kalau misalnya duduk di Nyapu-nyapu, pintu enggak gitu. nyapu, iya sama nyapu yang kotor gitu, ntar berewokan jelek katanya. Sama aja, sama aku juga Sama, begitu. Cuman terus ada lagi, pasti lagi lebih kalau banyak kamu, kalau dengar selalu kan suara tradisional. kalau dengar suara burung, terus burungnya itu cuit cuit gitu kan ya. Nanti ada yang Tamu, meninggal. kok meninggal? Itu mah Iya, burung maksudnya gagak kali, burung gagak. bukan, bukan itu tuh Bukan? apa burungnya tuh apa cuit cuit pokoknya gitu suaranya serem gitu. Dan aku inget banget ya. eh, tapi memang orang tua zaman dulu ya, misalnya gini, kita lagi main anak-anak, oh ya udah maghrib maghrib nanti gitu kan di sande kala gitu kan Sandi Oloh, dimakan iya tuh. ya Sandi Oloh, benar sama Sandi Oloh. Memang pas pergantian hari itu, ya itu kan memang Ya, ada di dasarnya juga, tapi kan bener. ya kan ada yang Ya artinya gini loh, maksudnya berbagai hal yang sebenarnya mungkin untuk menakut-nakutin sebenarnya itu bener loh penyesuaian loh daripada gitu dari misalnya kayak gini kan, kita orang duduk di depan pintu gitu kan, terus orang kan menghalangi lalu lalang, kalau dia dibilangin deh pindah ngalangin jalan, ntar dia gini kan gitu masih bisa lewat gitu, ya kan? benar-benar Kalau kalau ya diajak logik rasionalnya ya, begitu. kan begitu. Oh, bisa lewat gitu kan, ya elah lewatin aja sih gitu kan, ngapain ribet. Nah, kayak gitu. Jadi makanya orang-orang tua zaman dulu tuh kreatif-kreatif. Kenapa? Karena sampai akhirnya dibuatlah gitu sebuah apa ya Rule, perumpamaan yang ya aturan jadi yang supaya kita itu nggak kayak gitu gitu. ya gitu. Tapi Jadi memang kamu memang kalau duduk gitu. jadi confuses, maksudnya gini, jadi tidak membangun kerangka logikanya ya, kerangka logisnya itu cara berpikir anak jadi nggak terbentuk karena kayak Ya, ya bentuknya kayak ditakut-takutin ya. ditakut-takutin tanpa ada alasan rasional yang bisa menjelaskannya dan kayaknya kalau anak seperti itu biasanya mereka malah kayak yang pengen nyobain gitu ya nggak sih ada keinginan tuh itu mau ngapa-ngapain kok Eh, kalau kayak gitu juga gitu ya, jadi kayak kalau udah mentang-mentang agak maksa gedean, ya ya kan? Maksudnya ya artinya kalau dia udah agak gedean, otomatis cerita itu juga harus ada pembaharuan baru lagi gitu kan? Karena dia mulai memandang hal-hal yang lebih luas daripada hanya sekedar takut gitu kan? Karena ya ternyata gini-gini juga jodoh mah biarin aja ntar ya juga lah ya gitu kan? cara berpikir kan berkembang ya kan anak cara Ya, berpikirnya terbatas ketika dia masih balita ketika masih umur misalnya SD tapi sekolah dasar ketika dia SMP cara berpikir dia udah mulai bertambah luas gitu kan jadi dia sudah ya kemampuan dia daya pikirnya kan udah terbentuk udah matang udah mulai ya masa remaja lah ya jadi mulai mempertanyakan nggak cuman menerima dan
masa sih bukan cuma itu, tapi mempertanyakan itu bener nggak, berasal dari mana sih gitu, ya kan? Aturan-aturan yang kayak gitu, tradisi-tradisi kayak gitu berasal dari Dan mana? rata-rata ya, sorry ya, bukan rata-rata, pengalaman aku lah misalnya. Kebanyakan itu kan karena cerita ya, didongengin ya sama ibu ya, ibu dulu. Kalau ayah kan dongengnya tuh misalnya tentang kreativitas, misalnya Si Kancil gitu. Si Kancil tuh walaupun judul lagunya Si Kancil Anak Nakal, tapi kalau seorang bapak tuh pasti ngasihnya tuh kreatif, kecerdikan Si Kancil gitu. Jadi membuat kita itu selalu memandang misalnya Si Kancil tuh badannya kecil, kalau berhadapan buaya-buaya lebih kuat, buaya lebih buas, lebih menakutkan. Tapi Si Kancil ini justru bisa mengalahkan mereka yang gede-gede yang seperti itu gitu. Fisik itu Tapi juga lain dengan cerita beda. seorang ibu. Kalau ibu lain dongeng, kalau ibu Ya, dongeng tuh bisanya apa gitu kan. Waduh, zaman dahulu kala ada seorang putri gitu kan. Putrinya ini cantik, diem saja di rumah, lalu pangeran datang, ibarat kata begitu ya. Kan ya, seperti bisa halnya jadi. kisah-kisah Kisah-kisah putri gitu kan Cinderella. mungkin. Itu kan kisah putri kan tidak hanya sekedar sebuah karangan seseorang gitu. Pasti itu kan berdasarkan myth lah gitu ya, ibaratnya ya. Ada myth-nya gitu, ada apa legendanya yang apa ya, sebenarnya di satu sisi juga dia memberi harapan tentang seseorang yang proletar gitu kan, lalu kemudian terangkat derajatnya gitu. Tapi kan itu sebuah Betul. karena cantik gitu, Iya, dan karena karena dia fisik ya. seorang putri, enggak juga, Ada dan juga dia sih di itu situ punya sifat yang ada baik, pelajaran ya sifat, sifat yang ya, baik. kepribadian ya, Jadi kepribadiannya gitu. situasi yang buruk seburuk apapun, nasib buruk apapun gitu ya, jangan pernah berhenti berharap gitu kan. Iya, Sampai iya suatu benar, saat nasibnya itu bisa berubah gitu. akan Kita tidak berubah. tahu gitu kan. Walaupun Iya. itu memang kan kondisinya kejadiannya sangat apa ya, sangat magic begitu kan ya. Dibantu apa peri dan sebagainya itu magic gitu. Jadi memang Iya, iya. irasional juga sih, tapi memang ada hikmah-hikmahnya, ada Ada, pesan ya. baiknya dari sebuah dongeng. Memang dongeng itu sebenarnya baik, pasti ada pesan moral yang disampaikan. Tapi menurut saya sih ya, ya artinya di Eropa atau di apa negara-negara maju juga dongeng juga berbasis pada hal yang seperti itu, membuai. Ya. Tapi ya ini pengetahuan aja karena saya pernah masuk ke dunia kepenulisan juga ya kan dulu pernah juga jadi ketua Forum Lingkar Pena Kabupaten Bogor gitu ya, Bogor. Ya. Jadi ternyata cerita itu ya, misalnya cerita Malin Kundang gitu ya, itu kan terakhirnya sadis ya, jadi dia jadi batu begitu. Nah, si penulis ini gitu ya, tapi bagaimana cara kita memunculkan kreativitas yang berbeda itu jadi tantangan juga, baik dari sisi pembaca maupun penulis. Jadi kalau seandainya cerita itu diteruskan, itu bagaimana? Atau cerita itu diubah plotnya gitu. Jadi nggak sesadis itu. Karena kalau sesadis itu, nanti kan kayak nggak ada opsi yang lain ya. Maksudnya terlalu kejam, dan mungkin kalau dari sisi anak-anak ya, kejam banget. Masa ibu ada yang tega sih gitu anaknya jadi batu. Ada kan pertanyaan yang seperti ini dan itu susah dijawab kan. Gimana ya cara menjawabnya gitu, maksudnya gitu. Jadi si cerita itu akhirnya plotnya diganti. Endingnya nggak kayak gitu, terus arahnya nggak kayak gitu. Si ibunya akhirnya mau memaafkan, si Malin Kundangnya akhirnya menyesali. Iya, jadi dan itu berarti sisi ini ya. Gitu kan. Artinya ada opsi lain, kita bikin cerita dan cerita itu bisa macam-macam kan gitu ya. Jadi ya itu maksud saya, bahkan cerita yang sudah sangat terkenal saja itu jadi tantangan buat penulis untuk membuat versi yang berbeda. Begitu juga sih pembacanya gitu loh. Maksudnya kalau dia mempertanyakan sesuatu akan cerita itu, jangan di-cut gitu. Jangan ya itu karena gara-gara dianya jahat sih, gini. Jangan gitu. Tapi coba pandu dia untuk mengalirkan apa ya, karena kita kan energi sedang merangsang energi kreativitasnya kan gitu. Itu juga penting loh gitu loh, membantu dia untuk membangun suatu logika berpikir, kerunutan kayak gitu. Ya nggak jauh-jauh kayak semalam aja ya, ini cerita saya ya, cerita saya pribadi. Waktu saya bacain Bobo ke anak-anak ya, kan ada cerita Bona. Nah, yang kecil itu, jadi kan gambarnya itu kan harusnya dari kiri, kanan, terus ke bawah kan,
Dari gini kan, Yeah. urutannya kan dari atas ke bawah gitu. Misalnya ada 6 susunan gitu gambar. Nah, si kecil ini melihat dengan sudut pandang yang berbeda. Jadi dia melihat urutan ceritanya itu dari bawah gitu. Padahal yang pertama itu kan urutannya Bona, ya kan, diajakin temennya. Bona itu lagi ngantuk di bawah pohon. Terus diajakin temennya, yuk kita main sepeda. Oh nggak punya helm. Terus dia ke toko helm, beli helm. Nggak ada satupun yang muat karena Bona gede banget. Akhirnya yaudah naik, nggak usah helman. Jatuh dia si Bona itu, ya kan, karena menghindari kelinci, nyebrang. Akhirnya apa? Akhirnya terakhirnya dia utel-utel apa namanya? Ininya ini diuyel-uyel belalainya itu untuk menjadi apa? Menjadi helmnya dia. Nah, pertama kali tanggapan si kakaknya ini ya, Saka, kakaknya dia bilang, "Apaan? Emang kagak sakit? Itu kan helm dari badannya sendiri. Ibarat kita begini gitu kan, sini udah pakai helm nih aku, terus kita jatuh, emang kita gak sakit? Kita kan pasti merasakan sakit." Bagian dari anggota tubuh dia. Nah, itu kan kritis terhadap wacana, terhadap teks. Si adiknya itu lebih parah. Jadi dia melihat itu, dia langsung ngomong, ini ceritanya berarti Bonanya jatuh, sepedanya rusak, terus dia ke toko sepeda beli sepeda baru, terus dia ngantuk tidur. Urutan dia dibalik. Bisa juga ya. Jadi dia tidak ngelihat helmnya. Nggak lihat, dia lihat gambar itu urutannya membangun logika berpikir kayak gitu loh. Terus kata si kakaknya kan protes, bukan, kamu ngelihatnya terbalik. Terus saya gitu sebagai orang yang mengetahui gitu ya fenomena langka itu, langsung saya bilang, loh nggak apa-apa, itu berarti versi lain dari sebuah cerita. Nah ini maksud saya itu nyambungnya adalah bahwa banyak sekali opsi gitu kan. Terus saya bilang gini, malah saya tantang, ayo coba bikin cerita lagi yang di luar dua itu. Jadi urutannya boleh ngacak begini, terserah. Akhirnya terbangun sebuah cerita, 3 cerita lagi dari yang berbeda banget gitu. Nah artinya kreativitas anak, gitu apa ya, rangsangan daya pikir dan daya kreativitas anak itu bisa dari situ. Dan cerita itu nggak apa ya, ya saya juga pernah lihat Walt Disney bikin versi yang dia melanjutkan Cinderella itu. Dan itu lucu banget, itu Cinderella jilid 2. Itu kan terkenal banget dari Walt Disney kan yang bikin kan ya, yang maksudnya menampilkannya sebagai gambar gitu ya, gitu secara kartun dan di layar lebar. Nah, Cinderella versi 2 itu apa coba? Jadi Cinderella tinggal di sebuah istana, oke, dia kan jadi putri ya. Ternyata kan kalau itu kan happy ending. Happily ever after. Ya pokoknya hidup bahagia selama-lamanya kan selalu gitu. Selama-lamanya. Ternyata apa kenyataannya? Ketika dia berada di istana itu, si suaminya ninggalin dia, pergi berperang gitu kan, selama waktu yang tidak jelas sama si rajanya, sama bapaknya dia pergi, ditinggal dia sendirian di situ, ya kan? Apa yang dia alami? Kan dia biasa bebas, Cinderella ini walaupun ditaruh di loteng, tapi dia kan bercakap-cakap dengan jati dirinya tetap kan terbuang dia merasa terkurung dengan aturan-aturan setiap hari. Anda harus bangun begini, Anda harus pakai baju, harus gini. Dia tersiksa secara batin, walaupun tinggal di sebuah istana yang besar. Lu bayangin, itu kan, iya bener juga gitu. Iya benar. Iya artinya dia memasukkan unsur realisme gitu, realitas dalam sebuah kehidupan di dalam cerita dongeng itu. Karena dongeng itu nggak final artinya kan, dibuka kemungkinan yang lain. Oh ternyata dia tersiksa, dan persoalan dia yang besar itu adalah ketika dia nggak bisa menemukan kebebasan dirinya sendiri. Tidak merasakan katamu tadi jati dirinya di istana itu. Jadi terus apa bahagianya gue jadi putri gitu loh, ya kan? Ini yang jarang orang lihat gitu loh. Keunikan yang kayak gini dan cara berpikir yang seperti ini gitu. Padahal itu ada.